Misteri yang menyelimuti Menara Saidah, kami lansir dari kumparan.com yang disadur dari Dukun Milenial. Siapa yang tak tahu Menara Saidah, sebuah gedung menara mewah yang berlokasi di Jalan MT Haryono nomor 30, Cikoko, Pancoran, Jakarta Timur. Tersebut sangat terkenal, bahkan bukan hanya terkenal di Jakarta, melainkan sudah se-Indonesia. Menara Saidah bukan terkenal karena bangunannya yang megah, juga bukan karena arsitekturnya yang unik, melainkan terkenal karena kesan angkernya yang konon mampu menghipnotis siapapun akan enggan dekat-dekat dengan bangunan yang sudah dibangun sejak tahun 90-an ini. Awalnya gedung perkantoran berdesain ala Romawi dengan pilar besar ini bernama Drasindo yang dibangun dengan budget 50 miliar rupiah. Pembangunan gedung milik Muriati Sudibyo, pemilik perusahaan Mustika Ratu, terjadi selama 3 tahun, yakni antara tahun 1995 hingga tahun 1998. Pada tahun 1995, gedung ini dilelang hingga menjadi milik Saidah Abu Bakar Ibrahim dan namanya berubah menjadi Menara Saidah. Jumlah lantainya pun bertambah dari 15 lantai hingga menjadi 28 lantai. Namun sejak tahun 2007, gedung ini sudah tidak beroperasi lantaran ada sebuah kesalahan konstruksi yang membuat bangunan ini miring dan hingga kini terbengkalai dan kesan angker lahir menyeruak di sekitaran Menara Saidah. Semenjak bangunan ini sudah tidak beroperasi, begitu banyak cerita horor yang lahir dan menakuti masyarakat. Di antaranya ada cerita kesaksian dari Satpam Menara Saidah yang pernah dijahili oleh para penghuni tak kasat mata bangunan tersebut hingga si Satpam pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, Menara Saidah juga dijuluki sebagai markas besar dari Tante K Merah. Pasalnya tak sedikit orang yang menuturkan kesaksian melihat penampakan Tante K berbaju merah atau perempuan berwujud menggunakan gaun merah yang nangkring di sekitaran gedung tersebut. Cerita horor lain juga datang dari lorong basement bangunan. Konon di bagian ini terdapat hantu bersosok putih yang kerap kali mengganggu orang-orang dengan memanggil nama dan menjahili para pengunjung. Puncak dari viralnya cerita horor di Menara Saidah adalah ketika ada seorang job seeker atau pencari kerja yang mendapatkan tawaran interview di Menara Saidah, tepatnya di lantai 13 yang terkenal sumber keangkeran. Padahal pada saat itu Menara Saidah sudah sama sekali tidak beroperasi atau disewakan kepada perusahaan lain hingga orang yang hendak diwawancara itu merasa aneh. Kenapa ada surat panggilan ke Menara Saidah? Bagaimana reaksi positive people jika mendapat tawaran interview di Menara Saidah? Apakah akan diambil? Lalu kami lansir dari travel.okezone.com, ada 7 kisah mistis yang paling terkenal di Menara Saidah, Jakarta, yang pastinya bikin merinding. 7 kisah mistis yang paling terkenal di Menara Saidah, Jakarta, gedung angker di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan atau berseberangan dengan stasiun Cawang ini memang salah satu tempat horor di ibu kota. Pasalnya bangunan Menara Saidah, Jakarta ini sudah lama tidak ditempati dan dibiarkan kosong sejak tahun 2007. Alhasil cerita-cerita seram di bangunan bergaya Romawi ini sudah menjadi urban legend yang terkenal, bahkan sempat diangkat menjadi film horor pada tahun 2015. Namun terlepas dari benar atau tidaknya cerita yang beredar, berikut 7 kisah mistis paling terkenal di Menara Saidah, Jakarta seperti yang dirangkum. Pertama, lampu menyala sendiri. Kisah mistis paling terkenal di Menara Saidah, Jakarta pada urutan pertama yakni lampu yang menyala sendiri. Seperti kita tahu, bangunan ini memang sudah lama kosong, namun beberapa orang mengaku sempat melihat bahwa lampu di Menara Saidah, Jakarta kerap menyala sendiri di beberapa bagian lantai pada malam hari, padahal petugas keamanan menyatakan bahwa tidak ada lampu yang dinyalakan. Kedua, penampakan perempuan berbaju merah. Penampakan perempuan berbaju merah menjadi salah satu kisah paling mistis terkenal di Menara Saidah, Jakarta. Beberapa orang mengaku melihatnya pada penampakan perempuan berbaju merah di salah satu lantai gedung. Ada pula cerita mengenai Satpam yang bertemu dengan perempuan berbaju merah. Perempuan itu meminta Satpam mengantarkannya ke lantai 14, namun tiba-tiba perempuan misterius itu menghilang begitu saja. Ketiga, tangisan di basement.
Kisah mistis paling terkenal di Menara Saidah Jakarta lainnya yakni suara-suara misterius di basement gedung. Salah satunya cerita tentang orang-orang yang mendengar suara tangisan di dasar gedung. Sosok penunggu lift. Sebelum kosong dan ditinggalkan penyewa, diketahui gedung ini mempunyai lift yang geraknya sangat lambat. Oleh karena itu, lift gedung ini diyakini ditunggu oleh sosok makhluk halus. Satu cerita yang mengenai lift ini di mana dulu ada karyawan yang ingin mengambil barangnya yang tertinggal di lantai tempatnya bekerja. Dia memutuskan untuk naik lift, namun lift enggan menutup dan lampunya meredup. Lalu, ia memutuskan berjalan lewat tangga, tetapi dia justru selalu menemukan lift yang kosong dan terbuka di setiap lantai yang dilewati. Orderan misterius yang menimpa ojol. Para pengemudi ojek online atau ojol menyimpan kisah seram tersendiri tentang gedung ini. Beberapa dari mereka mengaku kerap mendapat orderan misterius dari lobi Menara Saidah Jakarta pada malam hari. Mereka menerima orderan pengiriman paket dari gedung ini, padahal gedung ini sudah kosong sejak lama. Keranda mayat misterius. Kisah paling mistis terkenal di Menara Saidah Jakarta berikutnya yakni adanya keranda mayat misterius. Padahal orang mengaku menemukan sebuah keranda mayat di salah satu lantai gedung ini pada malam hari. Namun tiba-tiba keranda mayat tersebut menghilang. Terakhir, dibangun di atas kuburan. Adanya kisah-kisah mistis paling terkenal di Menara Saidah Jakarta tersebut diyakini karena gedung ini dibangun di atas kuburan. Bagi mereka yang sudah lama tinggal di sekitaran gedung, mereka tahu bahwa sebelum adanya gedung, lahan ini merupakan tanah kosong dan pekuburan. Berikut fakta-fakta misterius tentang Menara Saidah yang tim Aksa Nation rangkum. Jangan lupa di subscribe.